Hai Gorgeous, welcome to my place. Terima kasih sudah mengklik video ini. Nggak pakai lama, watch. Missing someone. Pagi hari di tanggal 28 Mei 2023, seorang pria menghubungi markas kepolisian yang berada di Senago pinggiran Milan. Dengan suara yang sangat tenang, dia melaporkan bahwa kekasihnya yang bernama Julia telah menghilang sejak semalam sebelumnya setelah mereka sempat bertengkar seharian. Ketenangan yang tidak wajar ini dan cara berbicaranya seketika membuat polisi menaruh rasa curiga. Yang saat diselidiki, semua kebohongan pria itu seketika mulai terbongkar. Dalam memberikan kesaksian, semua perkataannya selalu berubah-ubah. Dan saat memeriksa ke apartemennya, polisi menemukan bercak cairan merah serta bau bensin yang menyengat di dalam mobilnya. Selain itu, bukti digital dan rekaman CCTV apartemen memperlihatkan semua kekejamannya, serta data internet menunjukkan bahwa selama berbulan-bulan, Alessandro telah mencari cara untuk meracuni orang tanpa jejak. Dia juga diketahui telah memalsukan tes DNA demi untuk menutupi kebohongannya, dan CCTV di luar rumah memperlihatkan Alessandro yang sedang bersusah payah menyeret sebuah tas hitam besar dan menuju ke arah garasi. Setelah dikonfrontasi dengan bukti-bukti ini, Alessandro akhirnya mengaku di ruangan interogasi. Polisi pun memeriksa garasi tersebut dan menemukan jasad Julia di dalam tas hitam itu, di mana hasil otopsi menunjukkan bahwa Julia telah ditikam sebanyak 37 kali yang membuatnya tewas karena kehabisan darah. Tidak cukup sampai di sana, Alessandro juga menuangkan alkohol serta bensin untuk membakar tubuh Julia demi menghilangkan jejak. Dan selain itu, di dalam darahnya ditemukan kandungan racun tikus. Alasan Alessandro membunuh wanita yang sedang mengandung anaknya bersumber dari kepribadian aslinya. Di balik sosoknya yang tampak terpelajar dan juga sukses, dia adalah seorang narsistik patologis yang hidupnya penuh dengan manipulasi dan kebohongan. Alessandro dilahirkan pada tahun 1993 di Roma, Italia, yang setelahnya pindah dan menetap di Milan. Sebelum bersama Julia, dia pernah menjalin hubungan dengan wanita lain dan memiliki anak laki-laki yang berusia 6 tahun. Saat mulai berkencan dengan Julia, dia bekerja sebagai bartender di sebuah bar mewah yang berada di Hotel Bintang 5. Dengan senyuman, tutur kata manis dan sikap yang menawan, dia tahu persis cara memikat orang lain, dan dia berhasil membuat semua orang percaya bahwa dirinya adalah pria sukses, berkelas dan berselera tinggi. Namun di balik pekerjaannya, kehidupan Alessandro sebenarnya terasa kosong. Setiap hari dia bekerja di lingkungan elit yang dipenuhi dengan klien kelas atas, sehingga obrolan bisnis bernilai jutaan euro atau minuman mahal menjadi pemandangan yang sangat biasa. Alessandro sangat pandai melebur ke dalam dunia tersebut. Dia bisa dengan mudah meyakinkan siapapun bahwa dia adalah bagian dari kaum elit yang percaya diri, berwawasan luas dan juga elegan. Dia bahkan sangat paham untuk cara membangun sebuah hubungan dan tahu kapan harus memuji atau menjadi seorang pendengar yang sangat baik. Di mata rekan kerjanya, Alessandro dikenal sebagai pria yang menawan. Dia misterius, humoris dan juga pandai untuk menghidupkan suasana. Namun sayangnya semua hanyalah topeng, karena di balik senyum ramahnya tersembunyi kekosongan emosi yang sangat dingin. Dia tidak pernah tulus pada siapapun, dan semua yang ditunjukkan hanyalah sandiwara yang dirancang dengan sempurna.
Julia yang berusia 29 tahun berasal dari kota kecil di provinsi Naples, Italia. Dia tumbuh sebagai pribadi yang praktis, realistis dan gemar membaca. Setelah lulus SMA, Julia berkarir sebagai agen properti. Berkat kemampuannya yang tajam, penjualannya terus meningkat dengan stabil. Yang karena hal inilah pada usia 25 tahun, nama Julia telah dikenal luas. Dia dihormati dan sukses di industri properti lokal. Namun dia merasa jika kota kecil tersebut tidak mampu menampung ambisinya yang sangat besar. Setahun kemudian, saat pasar properti lokal mulai jenuh dan penghasilan mulai menurun, keinginannya untuk berubah menjadi semakin kuat. Didorong oleh teman-temannya, Julia mengambil keputusan besar dalam hidupnya, yaitu meninggalkan kampung halamannya untuk pindah ke kota Milan, kota yang penuh dengan peluang. Pada akhir 2020, Julia resmi pindah ke Milan. Di kota baru yang kompetitif ini, dia pun gigih beradaptasi. Selain itu, dia juga membangun jaringan dan perlahan kembali meraih kesuksesan lewat berbagai transaksi properti yang berhasil diselesaikan. Di tengah kesibukannya, Julia bertemu dengan Alessandro. Yang di awal-awal berhubungan, Alessandro sangat lihai menyembunyikan sifat aslinya dan mencitrakan diri sebagai pria yang tenang, jujur serta terpercaya. Demi memikat Julia, Alessandro berterus terang tentang masa lalunya yang memiliki seorang anak. Namun dia meyakinkan bahwa hubungan itu sudah lama selesai. Dan kata-kata manis inilah yang berhasil meluluhkan hati Julia. Setelah sekian lama mandiri dan berhati-hati, dia akhirnya menemukan pria dewasa yang siap berkomitmen. Julia pun membuka hati dan memutuskan untuk tinggal bersama. Namun seiring berjalannya waktu, topeng Alessandro perlahan mulai retak, di mana Julia mulai menyadari adanya perubahan sikap sang kekasih yang sering melontarkan ejekan tajam yang berkedok lelucon. Semakin hari ejekan itu berubah menjadi serangan psikologis yang sangat kejam. Alessandro sering merendahkan asal-usul Julia yang berasal dari Italia Selatan. Dia juga menghina hal-hal kecil yang disukainya, dimulai dari selera pribadi hingga ke tim sepak bola favoritnya. Alessandro sengaja mengincar hal-hal yang dekat dengan emosi Julia, yang tindakan ini membuat Julia sadar bahwa Alessandro sedang merendahkan harga dirinya dan menganggap perasaannya sama sekali tidak berharga. Sejak saat itu, hubungan mereka mulai diwarnai dengan pertengkaran. Alessandro bisa mendadak bara besar hanya karena sebuah masalah sepele. Dan ketika Julia mencoba membela diri, Alessandro memotong pembicaraan atau bersikap dingin, di mana taktik psikologis ini perlahan membuat Julia merasa terpojok dan juga menyalahkan diri sendiri. Tetapi anehnya di saat suasana mereda dan Julia mengajak bicara baik-baik, Alessandro akan kembali bersikap normal seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Namun di balik itu, dia menganggap Julia sangat berlebihan, yang hal ini membuat Julia merasa tercekik sekaligus merasa tidak berdaya. Siklus emosional ini terjadi secara terus-terusan dan berulang. Alessandro bisa menjadi sangat hangat yang seketika menjadi sangat dingin dalam sekejap. Namun di saat Julia berusaha menyelamatkan hubungan mereka, Alessandro sebenarnya sudah lama menjalani kehidupan ganda. Ketika Julia mengira pria itu bekerja lembur, kenyataan yang terjadi justru jauh berbeda. Tidak lama setelah tinggal bersama Julia, Alessandro berselingkuh dengan rekan kerjanya yang bernama Allegra. Pada wanita itu, dia mengaku sebagai pria lajang dan berbohong
bahwa hubungannya dengan Julia sudah lama kandas. Dia bahkan menyebut Julia hanyalah seorang wanita malang yang menumpang tinggal untuk sementara waktu. Dengan cara ini, Alessandro memanipulasi kedua wanita itu, yang pada Julia dia terus membahas pernikahan dan masa depan. Sedangkan pada Allegra, dia menikmati romansa baru sebagai seorang pria lajang. Meskipun Alessandro merasa cukup cerdas untuk menjaga rahasia ini, namun kebohongannya mulai menemui titik rapuh. Dan titik balik itu datang di penghujung tahun 2002 ketika Julia mengetahui bahwa dirinya positif hamil. Ketika Julia menyampaikan kabar ini dan berharap kehadiran anak bisa memperbaiki hubungan mereka yang retak, namun Alessandro justru bereaksi dengan sangat dingin. Dia hanya terdiam dengan ekspresi menakutkan dan bertanya apakah Julia yakin jika dirinya benar-benar hamil. Tidak ada satupun kata yang menanyakan kondisi kesehatan atau bahkan membahas masa depan mereka. Di hari-hari berikutnya, Alessandro bersikap seolah-olah kehamilan itu tidak pernah ada. Dia menolak membicarakan pernikahan atau sekedar menemani Julia ke rumah sakit. Julia pun mencoba menghibur diri dengan berpikir bahwa Alessandro hanya sedang panik. Namun seiring berjalannya waktu, sikap pria itu masih tidak juga berubah. Dan untuk melarikan diri dari rasa sepi, Julia pun bekerja semakin sibuk. Dan setiap malam, dia menjadi kurang tidur akibat merasa cemas. Memasuki awal tahun 2023, sebuah kejutan besar telah terjadi, di mana Allegra saat itu juga dinyatakan hamil. Situasi ini membuat Alessandro sangat panik karena kedua wanita itu sama-sama menuntut kejelasan tanpa pernah tahu keberadaan satu sama lainnya. Namun hal ini tidak berlangsung lama dan Alessandro merasa sedikit lega ketika Allegra menyatakan bahwa tidak ingin mempertahankan kehamilannya. Alessandro pun menyetujui dan mendampinginya sepanjang melakukan proses aborsi. Karena masalah Allegra sudah selesai, sehingga fokus Alessandro kini sepenuhnya berada pada Julia. Dia menganggap wanita itu sebagai masalah terbesar karena Julia bersikeras mempertahankan sang bayi. Meskipun Alessandro terus membujuk dan menekan agar kandungan itu harus dihilangkan, tetapi Julia tetap teguh pada pendiriannya, di mana dia siap menjadi ibu tunggal demi untuk membesarkan sang bayi. Namun kegigihan Julia justru membuat skenarionya berantakan. Rasa panik karena kehilangan kendali mendorongnya ke dalam rencana yang jauh lebih gelap. Dia pun mulai mencari cara untuk melenyapkan Julia tanpa jejak. Dan pilihannya jatuh pada racun tikus. Dalam teorinya, racun akan bekerja secara bertahap yang menyebabkan pendarahan internal dan gejala anemia. Dan jika Julia jatuh sakit, maka efek racun tersebut kemungkinan besar akan salah didiagnosis sebagai komplikasi kehamilan. Sejak hari itu, Alessandro diam-diam mencampurkan racun tikus yang dimasukkan ke dalam makanan dan minuman Julia. Dalam hitungan minggu, kondisi fisik Julia mulai merosot drastis. Dia mengalami kelelahan hebat, pusing mual serta sakit perut yang terjadi terus-menerus. Julia mengira kondisi itu hanyalah mual akibat kehamilan, dan tanpa merasa curiga, dia sesekali mengeluh pada teman-temannya dan mengatakan bahwa bayinya sangat aktif yang membuat tubuhnya merasa tersiksa. Saat itu Julia sama sekali tidak menyadari bahwa Alessandro terus mengamati perubahan tubuhnya dan menunggu racun tersebut bekerja. Namun efek racun berjalan jauh lebih lambat dari perkiraan sehingga membuat Alessandro kehilangan kesabaran. Frustasi karena Julia tak kunjung keguguran, Alessandro mencari cara di internet untuk meningkatkan dosis racun. Tetapi usahanya sia-sia
Karena Julia masih tetap kuat bertahan, dia bahkan memaksakan diri untuk tetap bekerja dan berjuang demi mempertahankan sang bayi. Yang di saat bersamaan, kebohongan Alessandro lainnya mulai terbongkar karena Allegra mulai menaruh rasa curiga. Setiap kali membahas tentang masa lalu, Alessandro selalu menghindar dan bersikap tidak wajar. Dia tidak pernah menunjukkan akun media sosialnya dan tidak pernah menyebut nama Julia. Dan kecurigaan inilah yang membuat Allegra nekat memeriksa ponsel milik Alessandro yang dilakukannya di saat pria itu sedang tertidur. Yang saat ponsel itu terbuka, dia menemukan banyak foto mesra terbaru di antara Alessandro dan Julia. Sadar bahwa hubungan mereka belum berakhir, Allegra memutuskan untuk tidak langsung marah. Dia mengamati dalam diam dan mulai memeriksa jadwal lembur Alessandro. Setelah bertanya pada rekan kerja mereka, Allegra pun mengetahui bahwa Alessandro ternyata tidak pernah lembur dan lebih sering pulang lebih awal. Setelah mengumpulkan bukti bahwa dirinya dibohongi, Allegra pun mengkonfrontasi pria itu. Namun bukannya bersikap jujur, Alessandro justru menyalahkan Julia. Dia menuduh Julia tidak mau putus dan sengaja menyebarkan foto mesra mereka dengan tujuan untuk membuatnya merasa bersalah. Namun lagi-lagi, Allegra tidak percaya begitu saja. Karena kebohongannya mulai tumpang tindih dan tidak masuk akal, Alessandro pun mengubah taktik dengan memfitnah Julia. Dia menyebut Julia sebagai wanita tidak tahu malu yang pura-pura hamil demi menahannya. Alessandro bahkan nekat memalsukan laporan tes DNA untuk membuktikan bahwa bayi tersebut bukan anaknya. Dan meskipun kecewa, Allegra masih merasa ada yang tidak beres. Dan beberapa hari kemudian saat Alessandro sedang tidur, Allegra kembali membuka ponsel pria itu dan mencari nomor telepon Julia. Allegra pun segera mengirim pesan yang dalam waktu singkat dibalas oleh Julia. Namun Allegra sangat kaget karena nada bicara Julia sama sekali tidak dipenuhi dendam atau rasa cemburu dan kebencian. Sebaliknya Julia hanya ingin mencari tahu tentang kebenaran yang terjadi sesungguhnya. Keesokan harinya, mereka pun bertemu di lobi sebuah hotel, yang dalam pertemuan singkat itu seketika menyingkap seluruh kebohongan Alessandro. Julia sangat tercengang saat mengetahui pria yang berjanji akan menikahinya ternyata telah menjalani kehidupan ganda. Selama hampir 1 jam, mereka mencocokkan cerita dan menyatukan rahasia yang selama ini disembunyikan oleh Alessandro. Yang dalam masa-masa ini tidak ada permusuhan di antara mereka. Mereka sangat sadar bahwa mereka adalah korban manipulasi dari pria yang sama. Setelah kebenaran terungkap, mereka tidak menjadi musuh, melainkan menjadi sesama korban yang saling menguatkan. Rekaman CCTV hotel bahkan menangkap momen mengharukan saat kedua wanita ini sedang berpelukan erat tepat sebelum mereka berpisah. Karena mengkhawatirkan keselamatan Julia, Allegra sempat menawarkan agar Julia menginap di rumahnya. Namun Julia menolak dan menegaskan ingin pulang ke apartemen dengan tujuan untuk menghadapi Alessandro dan mengakhiri hubungannya secara langsung. Tepat setelah pertemuan itu, Julia mengirim pesan pada Alessandro. Dia mengatakan bahwa telah mengetahui seluruh kebenaran. Dia juga membongkar semua kebohongan Alessandro yang sempat menjelek-jelekan nama Allegra, termasuk mengklaim bahwa Allegra mengalami gangguan mental. Dan skenario yang dibangun Alessandro kini telah runtuh sepenuhnya. Dalam perjalanan pulang, Julia kembali mengirim pesan, namun pesan inilah yang justru memicu tragedi. Dalam pesan tersebut dia mengatakan
bahwa dia sangat jijik pada Alessandro dan tidak akan tidur lagi di sampingnya. Pesan ini tentunya menghancurkan ilusi Alessandro. Ini bukan lagi pertengkaran biasa yang bisa diatasi dengan manipulasi atau kebohongan. Dan bagi Alessandro, pesan tersebut adalah vonis terakhir, di mana dia telah kehilangan kendali atas Giulia dan kehilangan kehidupan sempurna yang selama ini dibangun atas kebohongan. Setibanya di apartemen, Alessandro dihadapi oleh Giulia yang siap melakukan konfrontasi. Alessandro pun saat itu tentunya menggunakan taktik lama, di mana dia menyangkal semua tuduhan dan berbalik menyerang serta menuduh Giulia yang telah melanggar privasi serta mengarang cerita. Namun kali ini trik tersebut gagal total. Giulia tidak lagi menangis dan dengan sikap tenang, dia mengatakan telah memesan tiket untuk kembali ke Napoli dan memutuskan hubungan mereka. Setelahnya Giulia pun mengirim pesan pada ibu dan adik perempuannya. Dia mengabarkan keputusannya dan pihak keluarga sepenuhnya mendukung putusan itu. Giulia juga mengatakan dia hanya butuh beberapa hari tinggal di kota Milan untuk membereskan barang-barangnya sebelum akhirnya kembali ke kota Naples. Ketegasan sikap Giulia justru membuat Alessandro kehilangan akal sehat. Dia dihantui ketakutan bahwa saat Giulia pergi dan membongkar rahasianya pada semua orang, maka citra pria sukses dan reputasi yang dia bangun dengan susah payah tentunya akan hancur lebur dalam seketika. Alessandro tentunya tidak sanggup untuk menanggung resiko hancurnya reputasinya hanya karena seorang wanita yang lepas dari kendalinya. Sedangkan Giulia sendiri tentunya tidak menanggapi ucapan Alessandro. Dia hanya diam dan terus mengemasi pakaian ke dalam koper agar bisa segera keluar dari apartemen tersebut. Melihat Giulia yang terus mengabaikannya, membuat amarah Alessandro seketika mulai memuncak. Dia berteriak serta membanting semua barang-barang. Hal ini dia lakukan untuk memaksa agar Giulia merasa takut agar dia bisa kembali memiliki kendali penuh atas wanita itu. Namun sayangnya, semua perbuatannya tetap tidak berhasil. Melihat Giulia yang bersikap dingin, Alessandro pun menyambar sebuah sajam dapur dan menyerang wanita itu secara membabi buta, di mana dia menikam dari belakang saat Giulia sedang mengemas barang dan dalam kondisi tidak siap membela diri, terutama karena saat itu kandungannya sudah memasuki usia 7 bulan. Ketika Alessandro tersadar, Giulia sudah terbaring di atas lantai. Dia pun menyeret Giulia ke kamar mandi dan menyiramnya dengan menggunakan alkohol serta bensin dengan tujuan untuk menghilangkan jejak. Tetapi api tersebut tidak cukup besar dan hanya meninggalkan bekas luka bakar pada jasad Giulia. Melihat hal ini, Alessandro pun mulai merasa panik, sehingga dia mengambil handuk serta beberapa bahan pembersih lantai yang digunakan untuk membersih semua noda yang menempel pada dinding furnitur dan juga lantai. Berharap bisa lolos dari hukuman, dia pun merekayasa adegan hilangnya Giulia, di mana dia menggunakan ponsel wanita itu untuk mengirim pesan pada keluarga dan teman-temannya. Dengan berpura-pura sebagai Giulia, dia mengatakan bahwa ingin menyendiri demi untuk menenangkan pikirannya, dan dia juga berpesan agar untuk selama beberapa waktu pihak keluarga tidak menghubunginya. Setelahnya Alessandro menghubungi Allegra dan mengatakan bahwa Giulia telah pergi sehingga sekarang dia telah menjadi pria bebas. Namun Allegra yang merasa ada yang tidak beres justru meminta panggilan telepon dengan tujuan untuk melihat kondisi apartemen tersebut. Sepanjang panggilan video, emosi Alessandro terlihat sangat gelisah. Dan setelah menutup telepon, dia bahkan nekat mendatangi rumah Allegra. Yang karena ketakutan, Allegra pun tidak berani membukakan pintu, sehingga Alessandro menunggu selama beberapa menit sebelum akhirnya pria itu pergi dengan terpaksa.
Keputusan Allegra untuk tetap mengunci pintu tentunya telah menyelamatkan nyawanya karena tidak menutup kemungkinan bahwa Alessandro datang untuk membungkamnya, terutama karena semua rahasianya telah terbongkar. Beberapa jam kemudian, Alessandro pun melaporkan Julia sebagai orang hilang, di mana dia mengatakan bahwa pagi hari di saat berangkat kerja, saat itu Julia masih berada di dalam apartemen. Namun dia sudah menghilang tepat ketika Alessandro pulang bekerja. Dan agar ceritanya meyakinkan, dia menambahkan detail rekayasa bahwa barang-barang pribadi Julia juga ikut menghilang. Namun tanpa diduga, kesaksian yang berusaha terlihat sempurna inilah yang justru memicu kecurigaan polisi. Alessandro menjawab semua pertanyaan dengan sangat lancar, seolah-olah dia telah berlatih sebelumnya. Dan kemahiran yang berlebihan ini justru membuat polisi semakin waspada. Setelah melaporkan Julia, Alessandro pun kembali ke apartemen. Dia membungkus jasad Julia dengan terpal plastik yang kemudian diseret untuk disembunyikan di garasi bawah tanah. Namun rasa cemas membuat Alessandro tidak merasa tenang dan merasa garasi terlalu berisiko sehingga dia memindahkan jasad Julia ke dalam bagasinya. Dan keesokan harinya, dengan jasad Julia yang masih berada dalam bagasi, dia pun pulang ke rumah ibunya untuk makan siang dan bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kepanikan yang melanda membuat Alessandro menciptakan lebih banyak kebohongan, sehingga polisi memeriksa ulang seluruh kesaksian dan melacak semua hal yang mencurigakan serta menanyai para tetangga di sekitar apartemen. Dan dengan cepat, mereka menemukan berbagai kejanggalan yang meruntuhkan seluruh alibi Alessandro. Ketika Alessandro ditangkap, gelombang kemarahan massal meledak di seluruh Italia. Ribuan wanita turun ke jalanan dengan tujuan untuk melakukan unjuk rasa. Mereka menuntut hukuman yang seberat-beratnya, serta mendesak pemerintah untuk memperkuat undang-undang perlindungan perempuan, terutama dari hubungan yang beracun. Dan tragedi Julia kini menjadi simbol perlawanan terhadap kasus femisida yang sering terjadi di Italia. Selama penyidikan, hasil pemeriksaan mengungkapkan bahwa Alessandro mengidap gangguan kepribadian narsistik dan sama sekali tidak memiliki empati. Baginya orang-orang hanyalah alat untuk memenuhi ego, dan cinta adalah kepemilikan dan kendali mutlak. Dan ketika Julia memutuskan untuk pergi, insting predatornya seketika mengambil alih. Dalam persidangan, Alessandro tidak menunjukkan penyesalan. Dia berdalih bahwa pembunuhan itu terjadi secara spontan yang akibat dari emosi sesaat. Namun strategi ini justru dipatahkan oleh jaksa dan polisi, di mana penyidik membeberkan semua bukti-bukti yang tidak terbantahkan. Yang diantaranya seperti riwayat pencarian racun tikus yang telah dicarinya selama berbulan-bulan, serta pemberian racun secara bertahap dan juga pemalsuan dokumen DNA hingga ke laporan kehilangan palsu. Semua bukti ini menunjukkan bahwa pembunuhan itu telah direncanakan dengan sangat matang. Di saat bersamaan, Allegra juga memilih bekerja sama dengan kepolisian. Dia menyerahkan seluruh riwayat pesan yang terjadi di antara dirinya dan Alessandro. Dengan adanya bukti-bukti ini, memperjelas motif kehidupan ganda Alessandro, sekaligus mengungkap fakta bahwa dia sempat mencoba memanipulasi agar Allegra ikut memberikan kesaksian palsu. Dalam persidangan yang dilakukan pada Oktober 2024, pengadilan mengeluarkan putusan tingkat pertama. Hakim dengan tegas menolak pembelaan bahwa kejahatan tersebut terjadi hanya karena emosi sesaat. Alessandro dinyatakan bersalah atas dakwaan pembunuhan berencana, penyembunyian jasad, dan aborsi ilegal tanpa persetujuan.
Pengadilan juga menetapkan unsur yang memberatkan seperti perencanaan yang matang serta metode yang kejam dan eksploitasi hubungan intim. Atas tindakan tersebut, dia divonis hukuman penjara seumur hidup serta hukuman tambahan selama 3 bulan penjara. Selain itu, dia juga diwajibkan membayar kompensasi dengan total 14,5 miliar yang nantinya uang tersebut akan dibagi di antara kedua orang tua serta saudara kandung Julia. Saat vonis dibacakan, wajah Alexandro tetap datar dan dingin, sedangkan keluarga Julia saat itu menangis di ruangan sidang. Namun drama Alessandro tidak berhenti sampai di sana, karena setelahnya tim pengacara mengajukan banding dengan alasan bahwa kasus ini murni akibat Alessandro yang kehilangan emosi sesaat. Namun lagi-lagi usahanya sia-sia, karena walaupun pengadilan menghapus pasal pembunuhan berencana, tetapi vonisnya tetap hukuman penjara seumur hidup, di mana dia dipastikan akan menghabiskan masa mudanya di dalam penjara, dan seandainya bebas nanti, Alessandro tentunya sudah tidak kece lagi.